Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Alfiansyah dengan NIM Mahir 3005. Saya di sini akan menjelaskan kuis 2 dari mata kuliah jaringan saraf tiruan. Oke, untuk yang pertama, kalau memang nggak disuruh jelasin, saya lanjut ke yang dua. Penjelasan mekanisme radial basis function network. Untuk saya sendiri, mengambil poin satu dan 3. Buat poin satu sendiri, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Radial basis basis function network itu salah satu metode dalam jaringan saraf tiruan yang strukturnya itu sederhana, tapi itu efektif banget untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi maupun prediksi. Di RBFN ini sendiri ada tiga layer. Yang pertama event layer. Buat di layer ini cuman tidak ada perhitungannya, cuman melainkan kayak kita menginputkan semua ketika mau memproses ya ini tempat inputnya aja. Yang kedua ada hidden layer. Di hidden layer tersendiri ini baru perhitungannya. eh di layer yang ini digunakan basis radial, biasanya itu menggunakan fungsi Gaussian. Nah, buat setiap neuron hiddennya itu memiliki titik pusat atau center. Nah, buat cara kerjanya itu sendiri, yaitu menghitung jarak antara data input dengan center tersebut. Dan jika data berada dekat dengan center, maka si neuron itu akan menghasilkan aktivasi yang tinggi. Buat sebaliknya, jika data jauh dari center, maka aktivasi neuron itu bakal lebih rendah. Buat fungsi Gaussian yang digunakan, biasanya itu menggunakan rumus seperti ini, yaitu pi dari X sama dengan E, pangkat negatif, jarak X itu dikurangi C kuadrat, lalu dibagi 2 sigma kuadrat. Baru ketika sudah menyelesaikan proses di hidden layer, itu bakal dioper ke yang layer terakhir yaitu output layer. Nah, buat di output layer sendiri itu ini melakukan kombinasi linear dari sebuah output hidden layer untuk menghasilkan prediksi. Nah, biasanya ini kayak digabungin gitu loh di dua output layer. Lalu lapisan output itu dilakukan kombinasi linear untuk menghasilkan prediksi di akhirnya. Buat persamaan inputnya itu menggunakan seperti ini. Y dari X sama dengan penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N. Lalu dari WI dikali Pi I dari X-nya tersendiri. Buat secara umumnya, mekanisme dari RBFN ini itu dimulai dari inputan buat data yang mau dicek, lalu masuk ke hidden layer itu dihitung jaraknya terhadap center, lalu di output layer itu baru digabungkan dari seluruh hasil aktivasi untuk menghasilkan output akhir. Buat kelebihannya itu proses pembelajaran yang relatif cepat dan strukturnya itu mudah dipahami, serta kemampuan yang baik menangani data nonlinear. Buat di poin ketiga, eh, sifat penting dari radial basis function itu kemampuan sebagai universal approximator, yang dimana pengertian sendiri mampu mendekati hampir semua fungsi nonlinear kontinu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Buat konsep ini bekerja karena setiap neuron pada hidden layer hanya mempelajari sebagian kecil polanya. Lalu fungsi Gaussian-nya itu pada hidden layer menghasilkan kurva kecil yang mewakili area tertentu dari datanya. Lalu ketika banyak neuron digabungkan, seluruh neuron tersebut dapat membentuk pola yang lebih kompleks. Buat contoh fungsi nonlinearnya itu yang biasanya dipelajari di RB itu seperti gambaran sini dari SINF. Buat mekanisme kerjanya tersendiri, universal approximation pada RBF itu dimulai dari data input yang diproses pada hidden layer yang menggunakan Gaussian itu sendiri, lalu setiap neuron itu menghasilkan aktivasi berdasarkan data input terhadap center.
Selanjutnya digabungkan pada output layer, sama lah kayak poin yang satu yang tadi. Tapi semakin banyaknya neuron hidden yang digunakan, maka semakin detail juga pola yang dapat dipelajari oleh si server tersebut atau jaringan tersebut. Oke, masuk ke implementasi dari programnya tersendiri. Bahwa di nomor satu ini input biasa ya kayak import numpy sama import matplotlib buat ya utility-nya. Ini variable x ini buat si input layernya di bagian input layer. Baru ada center yang bernilai 4. Ini untuk menentukan titik pusat atau center dari neuron hidden layernya. Baru ada sigma sama dengan 1. Itu digunakan untuk menentukan lebar dari kurva Gaussian-nya. Lalu selanjutnya ada function Gaussian. Ini nih untuk membuat dari fungsi Gaussian sendiri. Lalu di bawahnya ada return eh, itu isi dari fungsinya yang buat menghitung nilai aktivasi Gaussian berdasarkan jarak inputnya dari terhadap senternya itu sendiri. Ini buat ada input hidden layer, variable hidden output itu digunakan untuk menghitung outputnya menggunakan fungsi Gaussian yang tadi. Kalau selanjutnya buka ini cuma buat menampilkannya dan visualisasinya. Buat inputnya tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini buat outputnya dari 1 itu menghasilkan 0,011009 sampai terusnya. Buat si 4 ini karena titik tengahnya menghasilkan 1. Mungkin ini untuk yang poin pertama. Buat poin kedua sama awal-awal cuma buat utility doang ada import, port dan form escalar juga. Lalu eh, variabel x dan y itu buat x sendiri itu digunakan untuk membuat data input dari 0, 10 sampai 10 dengan sebanyak 100 data. Buat si y ini barisan eh, membuat data target berbentuk fungsi si sinusnya tersebut. Lalu ada variabel model buat membuat model RBF-nya tersendiri dengan kernel dari Gaussian-nya. Lalu ada model feedback. Ini untuk melatih dari si model tersebut dengan data input dan si targetnya tersendiri. Kalau buat feedback ini buat menghasilkan saja dari hasilnya model yang telah dilatih dan visualisasinya. Buat hasilnya itu bakal jadi seperti ini. Buat ketentuannya garis yang tidak putus-putus yaitu data aslinya dan yang putus yaitu prediksi dari RBF itu sendiri. Buat kesimpulannya sendiri, yang pertama itu RBF ya merupakan dari IST dengan 3 lapis utama yaitu input, hidden, dan output layer. Buat si hiddennya tersendiri menggunakan fungsi Gaussian, menghitung jarak antara input dan center neuron. Lalu input yang dekat dengan center menghasilkan aktivasi tinggi, sedangkan input yang jauh menghasilkan aktivasi rendah. RBF juga memiliki kemampuan sebagai universal approximator yang tadi poin 3, sehingga mampu mempelajari pola nonlinear dengan baik. Buat implementasi programnya itu menunjukkan bahwa fungsi Gaussian itu menghasilkan kurva aktivasi berbentuk ya seperti lonceng lah ya. Buat aktivasi lonceng seperti ini, buat aktivasi buat aktivasi implementasinya juga menunjukkan eh, bahwa RBB itu mampu mendekati fungsi sinus dengan hasil prediksi yang hampir sama dengan data si aslinya. Lalu dengan kemampuan tersebut, ya RBF itu cocok lah untuk klasifikasi, prediksi, eh, biasanya itu juga pengenalan pola pada data non-linear tersendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.